warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 5 Brebes, Ibu Atik Siti Mariam MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMP Negeri 5 Brebes, serta Bapak Ibu Guru SMP Negeri 5 Brebes. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diperkenankan untuk bertatap muka dengan para rekan sesama guru dan juga murid-murid yang luar biasa, yang tidak lain itu adalah karena kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, yang pertama saya mengucapkan terima kasih untuk telah Bapak Ibu mau meluangkan waktunya dalam mengikuti acara diseminasi budaya positif. Sebelum saya memulai tentang diseminasi budaya positif ini, saya memberikan kesempatan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan prakatanya. Terima kasih Bu Fitri. Saya berusaha tidak apa-apa nih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami hormati segenap wakil kepala sekolah SMP Negeri 5 Brebes, yang kami hormati pula Bapak dan Ibu guru, serta staf karyawan tata usaha SMP Negeri 5 Brebes dan wabil khusus yang saya hormati pula Bu Fitri selaku calon guru penggerak angkatan ke-8 yang pada hari ini sangat luar biasa memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama mendapatkan satu informasi baru, atau mungkin juga ini adalah bagian dari pengembangan dari apa yang sudah kita pahami dan kita programkan berkaitan dengan budaya positif. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Bapak dan Ibu, tidak henti-hentinya kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat untuk bersama-sama melaksanakan aktivitas sehari-hari untuk bisa mengabdikan diri kita sebagai abdi masyarakat, abdi negara yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Semoga apa yang kita laksanakan bisa menjadikan bagian-bagian bagi diri kita ke depan mendapatkan amal jariah yang terus Allah limpahkan kepada kita. Kemudian Bapak dan Ibu, salawat serta salam juga tidak lupa kita aturkan kepada Nabi Agung, Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta dengan sahabat dan keluarganya. Semoga kita nanti akan mendapatkan syafaatnya di akhir nanti. Bapak dan Ibu yang kami hormati, alhamdulillah Pak Bu, kita pada tahun ini mendapatkan kesempatan salah satu dari guru SMP Negeri 5 Brebes menjadi calon guru penggerak, di mana sebagai agen transformasi pendidikan, seorang calon guru penggerak mendapatkan banyak materi yang keterkaitannya dengan bagaimana sih mengubah sebuah ekosistem menjadi ekosistem yang memiliki keberpihakan kepada murid. Ujung apa yang akan diharapkan adalah bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila dengan cara berbagai hal, yang salah satunya adalah bagaimana profil pelajar Pancasila ini bisa berkembang dan lebih menguat dalam pribadi anak. Salah satunya Bapak dan Ibu bisa dilaksanakan dalam berbagai hal. Nah, P3 atau profil pelajar Pancasila bagi kita yang dalam hal ini melaksanakan kurikulum merdeka, kita bisa menerapkan atau mengembangkan P3 ini dalam berbagai ranah. Yang pertama adalah ranah kegiatan intrakurikuler. Secara tidak langsung Bapak dan Ibu ketika berada dalam kegiatan pembelajaran, Bapak Ibu pastinya tidak hanya sekedar menyampaikan tentang materi pembelajaran atau konten saja, tetapi Bapak dan Ibu juga mengembangkan berbagai karakter-karakter yang diharapkan, yang mana dalam ini karakter ini jika bisa tumbuh diarahkan kepada profil pelajar Pancasila. Yang kedua,
Profil pelajar Pancasila juga dikembangkan dalam kegiatan proyek atau kokurikuler yang selama ini juga selama 1 tahun kita sudah pernah melaksanakan, ya. Yang ketiga adalah dalam kegiatan ekstrakurikuler, dan yang keempat dalam pengembangan budaya positif. Dan dalam hal ini Bu Fitri selaku calon guru penggerak mendapatkan satu inovasi pembaruan dalam pemahaman bagaimana mengembangkan budaya positif di sekolah, yang mana budaya-budaya ini adalah bagian yang sangat penting bagi kita, utamanya sebagai seorang pendidik yang tahu betul bahwa anak-anak sekarang berkembang pada zaman di mana banyak sekali pengasuhan yang lebih banyak mudah oleh anak diserap itu bukan dari orang tua, tetapi dari berbagai hal yang lebih menarik, contohnya dari sosial media atau dari lingkungan masyarakat, yang mana susah sekali bagi kita untuk bisa mengendalikan apa yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Maka Bapak dan Ibu, jika kita selaku pendidik memiliki satu komitmen yang sama, komitmen yang besar, saling berpegangan tangan untuk menuju kepada perbaikan karakter atau pengembangan profil pelajar Pancasila, arahnya adalah salah satunya melalui budaya positif yang dikembangkan di sekolah. Karena itu, Bapak Ibu, saya berharap panjenengan semua yang berada di ruangan sini, kalau panjenengan nanti akan mendapatkan banyak hal terkait dengan budaya positif, mari kita kembangkan di sekolah. Bapak Ibu juga bisa menjadi agen-agen yang menginspirasi bagi diri sendiri, bagi murid, bagi lingkungan, bagi masyarakat, dan nantinya bagi rekan-rekan kita yang pada hari ini tidak bisa hadir dalam ruangan ini juga kita ajak bersama bagaimana bisa lebih mengembangkan budaya positif. Ini akan menjadi sangat penting bagi SMP Negeri 5 Brebes sekaligus sebagai sekolah ramah anak, yang mana dalam hal ini tentu saja berupaya membuat sekolah menjadi tempat yang nyaman bagi anak untuk mengembangkan diri dan untuk menimba berbagai ilmu yang didapatkan dari Bapak dan Ibu guru. Sekiranya itu saja, mari kita beri kesempatan kepada Bu Fitri, ikuti kegiatan ini dengan baik, ambil berbagai macam hal yang bisa kita kembangkan, dan saya berharap setelah mendapatkan kegiatan ini, Bapak dan Ibu selain hanya komitmen, kita sama-sama bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan dalam kelas ataupun dalam sekolah ini untuk lebih mengembangkan profil pelajar Pancasila. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas sambutannya yang begitu luar biasa, buat saya terbebani sedikit gitu. Ya, Bapak Ibu, izinkan saya untuk memaparkan atau juga mendiseminasikan atau juga itu pemaknanya adalah penyebar luasan mengenai budaya positif. Nah, dalam penyebaran budaya positif ini tidak ada maksud dari saya untuk menggurui atau juga mengajari, tidak ada itu, karena ini adalah bagian tugas saya dalam program pendidikan guru penggerak. Sekali lagi, tidak ada maksud untuk mengajari maupun menggurui. Kita sama-sama belajar untuk bisa mempraktikkan hal-hal yang baik yang untuk sekolah kita. Dulu nih Bapak Ibu, budaya positif. Kita ambil dari kata budayanya dulu. Budaya itu kalau dalam KBBI itu artinya adalah suatu kebiasaan yang ada terus-menerus dan itu susah untuk diubah. Nah, kaitannya dengan budaya positif berarti itu adalah sebuah kebiasaan yang tentunya dia punya nilai yang positif. Nah, dalam materi yang saya pelajari ini dalam konsep kunci budaya positif ini ada beberapa macam. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma. Kemudian ada disiplin positif itu sendiri. Kemudian motivasi perilaku manusia dan kebutuhan dasar manusia. Posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mungkin kalau dari segi kalimatnya agak pusing ya Bu ya, kayaknya. Ya, saya akan mencoba untuk menguraikannya satu persatu. Namun sebelum itu, ini ada pertanyaan pemantik nih Bapak Ibu. Nanti bolehlah untuk saya minta pendapat dari Bapak Ibu. Pertanyaan yang pertama, hukuman
dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira kalau ada pertanyaan ini, Bapak Ibu setuju atau tidak? Setuju? Setuju? Oh, Anda setuju sekali. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tidak setuju. Oh, Ibu Atik tidak setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira setuju atau tidak nih Bapak Ibu? Setuju? Bu Lalis setuju? Ya, ada yang tidak setuju? Ya, itu hak. Boleh nggak Bapak? Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Memberikan penghargaan bisa berupa bintang atau berupa itu mampu. Oke, setuju. Nanti kita lihat ya Bapak Ibu di akhir itu sebenarnya seperti apa. Berikutnya pertanyaan pemantik ini nanti diingat-ingat Ibu jawabannya. Nah, yang pertama, perubahan paradigma atau teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol. Dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di sekolah, terkadang kita itu menganggap diri kita sebagai seorang guru itu kita mampu mengontrol murid. Benar apa tidak, Pak, Bu? Kita bisa mengatur murid, Mas, kamu harus seperti ini ya. Ya, betul. Nah, itu sebenarnya Bapak Ibu, itu adalah sebuah ilusi, itu sebuah angan-angan dan itu sebuah apa ya? Sesuatu yang salah. Karena apa? Sebenarnya kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol diri kita sendiri adalah diri kita. Ketika kita menyuruh siswa melakukan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, sebenarnya bukan karena siswa itu kita bisa mengontrol siswa, tapi karena siswa yang membuka dirinya untuk mau diatur oleh guru. Seperti itu Pak Dahil. Ya, sebenarnya itu. Jadi ini ada miskonsepsi dalam kebiasaan kita sehari-hari. Yang kedua, ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Kita memberikan kritik kepada siswa kita. Kamu seperti ini. Itu dalam angan kita seolah-olah kita bisa membuat dia merasa bersalah dan membuatnya menjadi seorang yang berada pada identitas gagal. Kira-kira benar seperti itu ya Pak ya? Kita sering sekali melakukannya. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Pemberian penghargaan, pemberian hadiah misalkan, itu mampu berimbas, mampu memberikan manfaat kepada peserta didik kita. Sebenarnya, itu adalah sebuah miskonsepsi. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ketika kita orang dewasa kemudian meminta anak-anak didik kita melakukan sesuatu apa yang kita minta, itu hanyalah sebenarnya angan-angan karena kembali lagi kepada tadi, yang bisa mengontrol diri kita itu sebenarnya diri kita sendiri. Begitupun siswa, ketika siswa mau menuruti dengan apa yang kita sampaikan karena dia mau membuka dirinya untuk bisa menerima apa yang kita sampaikan. Jadi mungkin mulai dari hari ini miskonsepsi yang seperti ini bisa kita kurangi, maka agar nantinya para siswa itu menjadi lebih sadar dan memunculkan motivasi internal dalam dirinya. Kaitannya dengan perubahan paradigma Bapak Ibu, di Stephen R. Covey dalam Principle Centered Leadership mengatakan bahwa bila kita ingin membuat sebuah kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, dan ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Pusing ya Bu kayaknya ya.
melihat pernyataan ini. Nah, tapi nanti setelah ini insya Allah mudah untuk memahaminya. Untuk melakukan sebuah perubahan, kita mulai dari diri kita sendiri, mengubah paradigma kita, mengubah pola pikir kita yang tadi ilusi-ilusi bayangan-bayangan yang seperti itu. Nanti di sini kita akan bisa mendapatkan sebuah pencerahan. Yang kedua, materi, disiplin positif, dan nilai-nilai kebajikan universal. Tadi di awal saya menyampaikan tentang budaya positif. Budaya adalah suatu kebiasaan yang biasanya itu sulit untuk diubah. Kaitannya dengan budaya, maka budaya itu akan bisa tercipta dengan baik ketika ada sebuah konsep disiplin yang merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya. Ketika kita sudah mau untuk bisa berdisiplin, baik disiplin diri maupun disiplin yang ada di sekitar kita, maka budaya positif juga itu akan ikut serta mengikuti dari disiplin yang sudah kita lakukan. Namun sayangnya, terkadang kata disiplin ini kita artikan dalam tanda kutip itu cenderung pada hal-hal yang ini, yang cenderung kepada kepatuhan. Padahal disiplin itu sendiri maknanya itu adalah usaha untuk belajar. Tapi kadang kalau kita mendengar kata disiplin itu pasti kaitannya dengan kepatuhan, harus ini, harus itu, harus itu. Padahal disiplin yang sebenarnya adalah sebuah proses belajar. Untuk bisa mewujudkan sebuah rasa disiplin, sebuah kebiasaan disiplin, maka kita harus tahu dulu yang namanya teori motivasi perilaku manusia. Secara tidak sadar, ketika kita sebagai seorang manusia dalam melakukan sesuatu hal itu sebenarnya didasari oleh 3 hal ini saja, tidak banyak. Yang pertama, ketika kita melakukan sesuatu, maka biasanya alasannya, motivasinya adalah yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Contoh, ketika siswa berangkat ke sekolah, mereka sudah betul tidak terlambat ke sekolah, tapi motivasinya adalah karena takut kalau misal terlambat pasti nanti kena hukum oleh BK. Kalau tidak, kalau bukan takut karena hukuman, dia takut karena karena dia ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan, pujian dari bapak ibu gurunya atau juga pujian dari temannya. Hebat dia bisa berangkat pagi, gitu kan? Nah, yang ketiga, teori motivasi perilaku manusia, dan ini adalah sebenarnya teori motivasi, maksudnya motivasi paling tinggi yang seharusnya dimiliki oleh semua pribadi, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Ini yang agak sulit untuk dilakukan, baik bagi siswa maupun diri saya pribadi terkadang. Ini teori motivasi. Nah, yang berikutnya yaitu mengenai hukuman dan penghargaan tadi. Kita melakukan sesuatu pasti dimotivasi oleh 3 hal itu. Cuman kecenderungannya itu kadang kita lebih besar kepada motivasi karena berada dari motivasi yang berada dari luar, yang kaitannya tadi takut dihukum, kemudian ingin mendapatkan penghargaan. Mungkin masih bisa dikatakan ada, cuman masih agak kurang timbul itu untuk yang motivasi menghargai diri sendiri. Kita lihat bahwa yang namanya hukuman dan penghargaan itu ternyata sama-sama sama-sama tidak baiknya. Karena apa? Ketika hukuman itu jelas. Hukuman berarti kita memberikan sesuatu yang tidak baik untuk seseorang. Nah, ternyata ketika kita memberikan sebuah penghargaan, itu juga sama kita sudah merusaknya. Karena apa? Nantinya ketika kita selalu memberikan penghargaan, maka seseorang itu akan menjadi semacam memiliki sebuah ketergantungan. Apa yang saya lakukan harus dapat ini. Apa yang saya lakukan harus ada timbal baliknya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, hukuman dan penghargaan itu ternyata sama-sama tidak baiknya. Mungkin kadang kita itu kan untuk mengapresiasi siswa kadang bisa memberikan hadiah atau semacamnya. Tapi
untuk beberapa hal itu dirasa kurang tepat sebenarnya, karena di situ kita memberikan pendidikan yang kurang tepat. Coba Bapak Ibu, di sini, nah ada hukuman, ada penghargaan, ada yang namanya konsekuensi. Bapak Ibu bisa melihat beda antara hukuman dengan konsekuensi. Nah, kita bisa lihat. Mungkin pertanyaan ini boleh Bapak Ibu jawab satu persatu, boleh ya. Misal ada tindakan guru yang seperti ini, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini bentuknya hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. 4. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya, betul, konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi ya? Maunya 2 ya, gitu ya. Nah, kita lihat jawabannya adalah, nah, murid disuruh itu ternyata itu adalah sebuah hukuman. Ya, kita lihat Bapak Ibu. Perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Yang pertama, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit. Dalam hal ini bisa sakit fisik maupun sakit hati, dan itu perlu penyembuhan dalam waktu lama. Padahal kita sering melakukannya ya Bapak Ibu ya. Tidak sadar. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman tapi hanya dalam waktu jangka pendek. Kemudian hukuman itu bersifat membuat anak membenci kedisiplinan. Beda ketika kita memberikan konsekuensi, karena konsekuensi membuat anak menghargai disiplin. Kemudian hukuman itu terkesan sebuah paksaan ya Bapak Ibu ya, karena kita yang meminta, anak harus menuruti. Konsekuensi ini berasal dari stimulus atau tanggapan. Apa yang dia lakukan, maka konsekuensinya adalah akan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Jadi begini Bapak Ibu, perbedaan hukuman dan konsekuensi ini kurang lebih seperti ini. Nah, tinggal nanti kita bagaimana mau memilih yang mana antara hukuman atau konsekuensi. Ketika kita memberikan hukuman, maka imbasnya atau akibatnya itu akan luar biasa bagi anak didik kita. Tapi ketika kita memberikan konsekuensi, anak juga bisa belajar, tapi tidak terlalu memberikan efek yang begitu luar biasa kepada anak-anak kita. Materi berikutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Ini saya kaitkan lagi kepada lingkungan sekolah kita, anak-anak didik kita. Terkadang kita melihat anak-anak didik yang kita didik itu istimewa sekali ya Pak Bu ya. Ada yang suka keluar ke kantin ketika jam pelajaran. Nah, sebenarnya perilaku yang mereka lakukan, kemudian ramai di kelas, ini sebenarnya karena tidak adanya atau kurang terpenuhinya kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, itu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin bagi anak didik kita yang ketika di rumahnya dia, mohon maaf, dia merasakan kurang atas kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kemudian juga perhatian, pasti di sekolah dia akan berbuat yang mencari perhatian. Mulai berisik di kelas, mengganggu temannya. Karena apa? Seseorang melakukan sesuatu pasti dia punya tujuan, pasti dia punya alasan. Yang kedua,
penguasaan. Kebutuhan dasar penguasaan maksudnya di sini adalah seorang anak ketika kita mengajarinya, kemudian dia merasa tidak mampu, maka dia akan memberontak yang dia tujukan dengan tindakan-tindakan yang kurang baik. Padahal sebenarnya itu adalah perwujudan dari rasa dia, saya itu tidak paham materi ini, tapi dia salurkan kepada hal yang lain. Kebutuhan dasar manusia yang lainnya yaitu kesenangan. Mungkin di rumahnya dia tidak bahagia, dia banyak sekali masalah mungkin ya. Nanti di sekolah, ya betul, kasih sayang, kembali lagi ke kasih sayang. Nanti di sekolah dia juga apa yang dia lakukan itu akan mencerminkan apa yang kebutuhan dasar dirinya itu tidak terpenuhi, maka itulah yang akan dia lakukan. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang berikutnya adalah kebebasan. Nah, di rumah itu terlalu diatur misal oleh orang tuanya, di sekolah tidak ada orang tuanya, bebas mungkin gitu ya. Jadi dia bisa melakukan apa saja yang diinginkan ketika di sekolah. Dan yang kelima adalah kebutuhan dasar bertahan hidup. Nah, contoh misalnya yang kayak tadi ke kantin karena lapar itu kan kebutuhan sebenarnya tindakan yang tidak baik sebenarnya, tapi karena dia melakukannya karena memang harus bertahan hidup, perlu makan ya, cuman waktunya yang tidak tepat. Ini kebutuhan dasar manusia. Nah, yang berikutnya ada 5 posisi kontrol kaitannya dengan tadi hukuman dan juga konsekuensi Bapak Ibu. Terkadang kita seorang guru sering sekali menggunakan posisi kontrol ini. Padahal 5 posisi kontrol ini beberapa darinya itu memberikan efek yang tidak baik. Yang pertama, ketika kita menghadapi sebuah permasalahan dengan siswa, biasanya kita memposisikan diri menjadi yang pertama adalah seorang penghukum. Pernah melakukannya Bapak Ibu? Pernah ya? Ya. Bagaimana cara atau posisi penghukum itu gambarannya seperti apa? Biasanya kalau sebagai posisi penghukum, guru itu begini, menghardik, menunjuk-nunjuk, kemudian nada bicaranya keras, ya. Guru contoh kalimatnya mungkin, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Padahal dari kita yang dalam posisi kontrol sebagai penghukum, untuk anak ini akan menjadi luar biasa sekali hasilnya. Dia akan semakin memberontak dan menyalahkan orang lain dan kadang juga berani berbohong. Kemudian ada posisi pembuat orang bersalah. Kata-katanya halus, tapi menyakitkan. Ini pembuat rasa bersalah. Kok seperti itu sih? Nah, misalnya yang seperti itu, membuat anak merasa bersalah. Kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya. Nah, yang seperti ini berarti kita adalah dalam posisi kontrol. Mungkin guru BK sering sekali ya, maksudnya dalam posisi 5 kontrol ini BK sering sekali memerankannya, maksudnya seperti itu. Kemudian ada posisi teman. Ini kalau posisi teman berarti itu sudah mulai agak bersahabat gitu ya Bapak Ibu. Posisi teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya, agak sedikit membela muridnya, tapi tetap saja ketika posisi teman kadang menjadikan murid itu kurang menghargai kita. Dan yang keempat itu adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Di sini Bapak Ibu guru ini bisa menjadi seorang pemantau yang mengamati dengan perbuatan yang dilakukan oleh peserta didik kita. Kita mengawasinya, kemudian menyesuaikan apa yang dilakukan, berarti nanti akan kita sesuaikan dengan yang dia lakukan. Murid meletakkan guru dalam peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Di sini murid, ketika kita menjadi seorang pemantau, maka murid bisa memposisikan kita menjadi seseorang yang baik. Dan yang terakhir, ini adalah posisi manajer. Dari kesekian 5 posisi kontrol, maka posisi manajer adalah posisi yang terbaik. Kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa yang kita yakini, apa yang kita bisa kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi Bapak Ibu,
Untuk posisi kontrol penghukum dan juga pembuat merasa bersalah itu adalah posisi yang membuat identitas siswa itu gagal. Tidak bisa membuat siswa itu untuk bisa memperbaiki dirinya sendiri dengan kesadaran sendiri. Dari kelima posisi kontrol tadi, coba Bapak Ibu ada pertanyaan-pertanyaan begini. Nah, kira-kira siapa yang mengatakan? Apakah pemantau, manajer, atau pembuat rasa bersalah? Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira siapa Bu ini yang mengucapkan? Ya, pembuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi apa ini Bapak Ibu? Kamu tidak pernah benar. Berarti sebagai tadi ada penghukum, pembuat rasa bersalah, Ayo, kamu tidak pernah benar melakukannya. Antara penghukum atau pembuat rasa bersalah. Ada dua ini. Kalau penghukum itu apa ya? Imbasnya itu luar biasa, menyakitkan sekali. Tapi kalau pembuat rasa bersalah, kita itu ya tetap aja luar biasa. Tapi agak halus Ibu, kalau pembuat rasa bersalah itu kata yang diucapkan itu halus, pelan-pelan. Itu pembuat rasa bersalah. Iya. Kamu tidak pernah. Nah, itu kan penghukum atau pembuat rasa bersalah? Iya, penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu bapak. Apa ini? Ayolah. Manajer, pembuat rasa bersalah, pemantau, teman, atau penghukum? Teman. Ayolah. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apa ini? Apa ini? Pemantau? Iya, ini pemantau. Dan yang ke berapa ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini manajer. Pintar-pintar sekali ya. Kamu selalu yang paling terakhir. Kamu selalu yang paling terakhir membuat rasa bersalah. Berikutnya Bapak Ibu. Jadi keren sekali ya. Karena kita biasa melakukannya ya Bu ya. Maksudnya ini materi ini adalah yang biasa kita lakukan sehari-hari. Yang berikutnya, yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Ini materi saya rasa Bapak Ibu sudah hafal sekali. Keyakinan kelas atau juga bisa disebut dengan kesepakatan kelas. Ini kita bisa membedakan. Coba sebelum saya mungkin menguraikannya, ada dua gambar, yang hijau dengan yang putih lah, kita sebut gampangnya seperti itu. Manakah yang termasuk kesepakatan kelas? Hijau? Hijau? Putih? Yang hijau berapa anak? Saya berapa anak? Punten. Berapa Bapak Ibu? Yang hijau. Kesepakatan kelas yang memilih yang hijau. Banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Yang memilih yang warna putih. Pak Daniel ikut-ikut ibu kayaknya. Ini saya yang lain?
Jadi aku dua-duanya. Manakah yang termasuk ke dalam kesepakatan kelas? Yang benar, yang tepat itu adalah yang putih. Kenapa yang putih? Kesepakatan itu timbul dari pribadi anak-anak yang kita ajak. Ya, maksudnya yang awalnya itu adalah diuraikan atau disampaikan oleh anak-anak kita yang kemudian kita kerucutkan, kita bantu untuk menjadi sebuah kesepakatan. Kenapa yang hijau ini bukan kesepakatan kelas? Contoh, datang tepat waktu, kemudian mengucapkan salam. Itu kira-kira tata tertib atau peraturan Bapak Ibu? Tata tertib peraturan. Iya, itu sudah di tata tertib sekolah ada ya Pak Daniel ya? Pak Daniel hafal sekali. Menjaga kebersihan sekolah. Paling parah sih Bu. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah kegiatan itu juga sudah merupakan tata tertib. Aktif dalam pembelajaran dan tertib. Nah, beda ketika kesepakatan kelas, ini rasanya itu lebih apa ya? Timbul dari dalam diri pribadi masing-masing. Kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, berikutnya dari bagaimana cara membuat keyakinan kelas, mulai dari peraturan kelas terlebih dahulu. Bapak Ibu sepertinya sudah melakukan kesepakatan kelas ya kemarin di awal pembelajaran. Sudah, alhamdulillah. Dari peraturan kelas yang tadi datang tepat waktu, maka kita ubah menjadi sebuah keyakinan kelas. Ketika siswa kita, ketika anak-anak kita sudah bisa melakukan keyakinan kelasnya dengan baik, maka akan terciptalah sebuah lingkungan yang positif. Tidak ada anak yang terlambat, tidak anak yang keluar ketika jam pelajaran. Dan akhirnya dari lingkungan positif yang sudah terbentuk, maka akan terbentuklah sebuah budaya positif. Satu lagi nih Bapak Ibu, ada yang namanya segitiga restitusi. Ini adalah kaitannya kita dalam menghadapi permasalahan-permasalahan siswa kita. Nah, tadi kan ada 5 posisi kontrol, yang terbaik adalah posisi manajer. Nah, dalam posisi manajer kita butuh yang namanya segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah dialog yang dilakukan oleh guru maupun orang tua agar mengubah anak didik atau siswa yang tadinya bersifat negatif menjadi positif. Bagaimana caranya? Dalam segitiga restitusi ini ada 3 langkah Bapak Ibu. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Dalam menstabilkan identitas, kita memberikan apa ya? Penyetaraan, bolehlah dikatakan seperti itu. Tidak menyalahkan, tidak memojokkan. Itu nanti saya berikan contohnya. Kemudian yang kedua adalah memvalidasi kebutuhan. Di sini kita bisa mengucapkan kata-kata yang lebih bersahabat dengan siswa yang bermasalah tadi. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini nanti kita akan menyadarkan siswa untuk apa keyakinan kelas apa yang sudah dia lewatkan atau yang sudah dia tidak laksanakan. Sepertinya ada sudah cukup jelas sekali ya Bapak Ibu ya. Nah, berarti contoh tidak usah nih Bu. Kesa, cantik sekali hari ini. Kayaknya ada yang beda ya? Nggak ada Bu. Nggak ada. Tapi kok Ibu lihat bibirnya ada merah-merah gitu? Enggak, saya cuma ikut-ikut teman. Ikut-ikutan teman. Itu pakai apa? Lipstick. Pakai lipstick. Jadi kelihatan cantik. Nah, iya. Sudah besar ya, sudah kelas 8, sudah mulai remaja, pastinya penasaran ya melihat, apalagi ditambah dengan video-video yang ada di YouTube, ada di TikTok, itu kan tutorial makeup banyak sekali. Pintar pakai bedak, pintar lipstick, bahkan yang pakai maskara cantik-cantik sekali ya. Ya wajar sih, remaja putri mulai berdandan itu wajar sekali.
Jadi kalau misal pakai lipstick di sekolah, ini kira-kira pas apa tidak ya? Tidak. Tidak, pantas apa enggak? Tidak. Iya, kurang pantas. Karena apa? Karena saya melakukan make up di sekolah, Bu. Berarti telah Melanggar tata tertib di sekolah. iya melanggar tata tertib di sekolah. Nah, kalau Keisha sudah tahu kalau ini adalah melanggar peraturan yang ada di sekolah, kira-kira kalau menurut Keisha perbaikannya harus bagaimana? Bu, Ibu, saya minta maaf. Saya telah menggunakan make up. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Dan saya akan memberitahukan kepada teman-teman untuk tidak menggunakan make up di sekolah. Ya, betul itu. Kamu nanti sampaikan ke teman-temannya yang masih suka pakai lipstick gitu kan, karena di samping tidak pantas, belum waktunya juga ya. Anak SMP umur berapa tahun ini? 13 tahun sudah dandan kayak orang dewasa kan tidak pantas. Nah, itu kaitannya dengan keyakinan yang ada di sekolah, peraturan yang ada di sekolah itu kan harus kita taati. Nah, mudah-mudahan setelah ini bisa terus ya mempraktikkan atau juga menerapkan dari peraturan yang ada di sekolah, gitu ya. Iya. Ya, ini mau kemana? Mau ke kelas. Ya, silahkan. Segitiga restitusi, kita itu tidak memojokkan siswa, tidak langsung menyalahkan siswa, tapi ada proses pelan-pelan yang membuat mereka sadar dengan sendirinya terhadap kesalahan yang mereka lakukan. Matur nuwun Bapak Ibu untuk waktunya. Terima kasih untuk kehadirannya dalam diseminasi budaya positif ini. Sekali lagi saya hanya bisa mengucapkan terima kasih dan mohon maaf telah mengganggu waktu Bapak Ibu semuanya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.